Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syafiq dengan NIM 1312500057. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah laicite dan saya akan memberikan pendapat saya apabila laicite ini diterapkan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu laicite dan beserta sejarahnya. Laicite adalah konsep pemisahan antara negara dan agama yang bertujuan supaya negara bersikap netral terhadap semua agama dan menjamin kebebasan beragama tanpa campur tangannya pemerintah. Ide ini paling terkenal dan berkembang di Perancis sejak abad ke-19. Sebelum laicite, Gereja Katolik punya pengaruh besar dalam pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial di banyak negara Eropa, termasuk Perancis. Pada abad ke-18, masa pencerahan muncul gagasan baru yang menekankan rasionalitas, kebebasan individu, dan penolakan terhadap kekuatan gereja yang absolut terhadap negara dan masyarakat. Revolusi Perancis pada tahun 1789 jadi titik awal perjuangan melawan dominasi gereja terhadap urusan pemerintahan dan pendidikan. Perkembangan di abad ke-19, yaitu setelah revolusi, terjadi banyak konflik antara kaum sekuler yang ingin memisahkan agama dan negara dengan gereja yang ingin mempertahankan posisinya. Pada era ini, ada upaya menghapus pengaruh gereja dalam pendidikan dan publik. Di Perancis, sekolah-sekolah dari pemerintahan mulai menghilangkan pendidikan agama yang bersifat doktrin dan menggantinya dengan pelajaran yang lebih netral dan ilmiah. Puncak laicite adalah saat Perancis mengesahkan Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara pada tahun 1905. Undang-undang ini meresmikan bahwa negara benar-benar netral terhadap semua agama. Undang-undang ini meresmikan bahwa negara menghentikan pendanaan publik untuk institusi agama dan melarang agama menentukan kebijakan publik. Yang artinya institusi dan pegawai negeri harus benar-benar netral dan tidak boleh menunjukkan simbol agama dalam tugasnya. Tujuannya adalah melindungi kebebasan beragama, menghindari diskriminasi, dan menjaga ruang publik serta pemerintahan agar tidak memihak agama tertentu. Laicite ingin memastikan semua warga bebas memeluk agama atau tidak, tanpa ada tekanan dari negara atau kelompok agama lain. Meski tujuannya mulia, penerapan laicite ini menimbulkan kontroversi, terutama soal larangan simbol agama di sekolah atau tempat kerja publik. Banyak yang merasa ini membatasi kebebasan berekspresi agama dan malah mengekang identitas pribadi. Namun, pendukungnya bilang ini penting untuk menjaga netralitas negara dan mencegah konflik agama. Konsep ini pengaruh ke negara lain, terutama yang punya sejarah panjang dengan kekuasaan gereja. Meski penerapannya berbeda-beda, misal di Amerika Serikat juga ada pemisahan gereja dan negara, tetapi lebih longgar soal ekspresi simbol agama di ruang publik. Laicite ini yang berasal dari bahasa Latin Perancis, yaitu laicus, berarti rakyat biasa atau bukan pendeta. Prinsip yang menegaskan pemisahan total negara dan agama. Konsep ini memang paling dikenal dari Perancis, tapi akar pemikirannya meluas dari gerakan intelektual Eropa di abad ke-17 dan ke-18. Sebelum 1905, gereja Katolik ini yang berasal dari Perancis ini bukan hanya menjadi institusi keagamaan, tapi juga penguasa sosial dan politik karena pengaruhnya yang besar pada monarki dan pejabat negara. Gereja menguasai pendidikan dan sering membatasi ide-ide progresif yang dianggap bertetanggaan dengan doktrin agama. Ketika revolusi 1789 meletus, gereja kehilangan beberapa hak istimewanya, tapi pengaruh besar tetap ada sampai ke abad 19, khususnya di daerah pedesaan. Untuk konflik kaum sekuler dan gereja pada abad ke-19, terutama menjelang akhir abad tersebut, terjadi ketegangan besar antara pendukung sekularisme dan kaum konservatif religius.
sekolah-sekolah pemerintah secara terhadap membatasi pendidikan agama untuk menghilangkan pengaruh gereja terhadap pikiran anak-anak dan membentuk warga yang berpikir rasional dan kritis. Dan untuk menurut pendapat saya, apabila Laicite ini diterapkan di Indonesia bisa atau tidak? Kalau untuk saya sih tidak, karena hukum Laicite, sekularisme ala Prancis tidak bisa diterapkan di Indonesia karena prinsipnya bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang mengakui dan menjamin kebebasan beragama. Ideologi Pancasila ini dengan sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa secara fundamental mengakui pentingnya norma agama dan kemerdekaan beragama. Sementara Laicite cenderung memisahkan agama dari ranah publik atau bahkan melarang simbol-simbol keagamannya. Sekian dari saya secara singkat tentang Laicite dan pendapat saya tentang Laicite yang diterapkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.